Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang hebat dan luar biasa. Dahulu kala ada seorang laki-laki yang terkenal dan populer. Dia sangat taat beribadah. Setiap malam dia selalu melakukan qiyamul lail. Bahkan tidak satu malam pun dia lewatkan. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad ibnu Hamir. Suatu ketika ibu-ibu, Ibnu Hamir ini kehabisan bahan makanan. Kala itu tidak seperti sekarang. Kalau kita sekarang banyak pasar, toko-toko yang tersedia. Tapi zaman dulu tidak mudah untuk mendapatkan pasar. Karena itu Ibnu Hamir harus mencari makanan ke hutan. Kemudian dia berburu ke hutan yang sangat lebat. Setelah berjalan ke sana kemari dan tidak segera mendapatkan makanan itu, maka kemudian dia terkejut karena dihadang oleh seekor ular. Ular itu pun berkata kepada Ibnu Hamir, "Wahai Ibnu Hamir, tolonglah aku, karena ada orang yang akan membunuhku." Ibnu Hamir bertanya, "Siapa yang akan membunuhmu?" Ular itu menjawab, "Aku akan dibunuh oleh orang yang ada di belakangmu." Kemudian Ibnu Hamir bertanya, "Bagaimana aku bisa menolongmu, wahai ular?" Ibu-ibu yang saya hormati, ular itu pun meyakinkan Ibnu Hamir, "Bukalah mulutmu, wahai Ibnu Hamir. Aku akan masuk ke dalam mulutmu dan kemudian akan bersembunyi di dalam perut." Ibu-ibu yang hebat, ular itu pun selamat dari kejaran orang-orang yang akan membunuhnya. Karena ia berhasil masuk ke dalam perut Ibnu Hamir, ia merasa aman dan nyaman, terlindungi, tidak terlihat sedikit pun oleh orang yang akan membunuhnya. Tapi apa yang terjadi ibu-ibu? Beberapa saat kemudian, ular yang ada di perut Ibnu Hamir itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Wahai Ibnu Hamir, aku sesungguhnya adalah iblis yang menjadi musuh dari nenek moyangmu Nabi Adam. Dan aku yang menyebabkan Nabi Adam terlempar dari surga. Aku akan membunuhmu secara perlahan karena aku tidak suka dengan orang yang selalu istiqomah beribadah kepada Allah. Aku akan menghancurkan ulu hatimu dan akan meremukkan segala isi yang ada di perutmu dan siap untuk membunuh." Ibu-ibu yang berbahagia, mendengar apa yang dikatakan oleh ular tersebut, Ibnu Hamir merasa sedih, resah dan gelisah. Bagaimana tidak? Ia yang dengan ikhlas menolong ular itu ternyata dibalas oleh ular itu dengan sesuatu yang tidak pantas. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Hamir kemudian ibu-ibu? Dia kemudian lari ke atas bukit dan melatap langit seraya bermunajat kepada Allah. "Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ultuf bi bilutfikal khafi bil qudratil lati biha istawaita 'alal arsy falam ya'lam al arsya aina mustaqarratuka illa ma kaffaitani hadhil hayyata." Duhai Allah Tuhanku yang maha lembut, berlaku lembutlah kepadaku dengan kerahasiaan kelembutanmu, yang dengan kelembutanmu itu kau menguasai ars, yang ars sendiri tidak mengetahui di mana saja kekuasaanmu. Maka lindungilah aku dari kejahatan ular ini. Ibu-ibu yang berbahagia, usai munajatnya, kemudian dia terkejut dengan munculnya seorang yang gagah, tampan, berbaju rapi dan berbau wangi. Dia terkejut karena dia tidak kenal siapakah pemuda itu dan dari mana munculnya. Kemudian pemuda tampan itu berkata kepada Ibnu Hamir, "Wahai Ibnu Hamir, aku adalah seorang malaikat yang bernama Ma'ruf. Aku diutus oleh Allah untuk menemuimu." Malaikat itu kemudian melanjutkan perkataannya, "Setelah engkau bermunajat kepada Allah Ibnu Hamir, Allah kemudian mengutus aku untuk mengambil sehelai daun yang berasal dari surga. Kemudian Allah mengutusku untuk memberikan kepadamu. Maka makanlah, kunyahlah daun ini dan telanlah." Sesaat kemudian ular yang ada di perutnya meronta-ronta kesakitan. Bahkan dia berteriak-teriak, "Apa yang kamu makan, wahai Ibnu Hamir?" Dan tidak lama kemudian ular yang ada di perut Ibnu Hamir itu hancur. Setelah itu Ibnu Hamir merasa perutnya mual-mual.
Kemudian dia memuntahkan semua isi perutnya yang sebenarnya adalah kepingan-kepingan dari ular tersebut. Ibu-ibu yang berbahagia, kisah Ibnu Hamir ini diceritakan oleh Ahmad bin Hijaz Al-Fashani dalam kitabnya yang berjudul Majalisus Saniyah fi Kalami Alal Arba'in Nawawi halaman 40. Ibu-ibu yang berbahagia, kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa sesungguhnya jika kita konsisten, lumintu, istiqomah beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama, meskipun itu kepada seekor binatang, maka yakinlah bahwa Allah pasti akan melindungi dan merahmati kita, serta memberikan imbalan yang sangat luar biasa karena keistiqomahan kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat. Akhirnya, semoga Allah selalu memberikan kita hidayah, ma'unah dan kekuatan kepada kita semua agar tetap bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.